seperti yang dikatakan, ini adalah mengapa Tuhan tega, ya, dan kita akan menilik teologi penderitaan dari kitab Ayub. Ayub berkata di ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, jadi kita melihat kedua di dalam dua respon Ayub yang menerima ini, respon Ayub adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Next. Nah, saya mau memberikan kutipan dari Arthur Ashe, ya. Saya tidak tahu saudara tahu tidak Arthur Ashe ini. Dia adalah seorang pemain tenis African American yang pertama dan satu-satunya yang merupakan juara 1 US Open dan Wimbledon singles titles. Nah, dia meninggal akibat penyakit AIDS, tapi penyakit AIDS yang bukan didapatkan karena dia hidup dengan secara tidak benar. Penyakit AIDS itu dia dapatkan ketika ia mendapatkan transfusi darah dalam operasi pada waktu itu tahun 1980-an. Dia kemudian kira-kira 10 tahun kemudian tahun 90-an dia sudah meninggal, Saudara. Ya. Nah, jadi pada waktu itu ketika transfusi darah belum dicek apakah darah itu ada AIDS atau tidak, dan gara-gara waktu dia operasi mendapatkan transfusi darah tersebut dia mendapatkan AIDS. Dan kemudian dia cukup banyak fansnya, ya, dan dia adalah orang Kristen, dan salah satu fansnya kemudian menuliskan surat kepadanya menunjukkan kekesalannya terhadap Allah. Kok Allah tega, ya, membiarkan itu terjadi pada Arthur Ashe, dan dia menjawab dengan sangat-sangat baik. Saya rasa mirip dengan perkataan Ayub, walaupun di dalam mungkin nuansa yang sedikit agak berbeda. Karena itu next kita melihat perkataannya yang sangat terkenal, ya. Saudara bisa Google untuk mendapatkannya. Dia mengatakan mungkin secara umum kira-kira 5 juta anak mulai main tenis, tetapi dari 5 juta cuma kira-kira 10%, yaitu 500.000 yang belajar main tenis, dan kemudian 50.000 ikut pertandingan. Maksudnya ya pertandingan di RT-nya lah, atau di wilayah apa, pertandingan kota dan sebagainya, dan akhirnya ada 5.000 yang tentu saja adalah profesional yang mencapai Grand Slam. Dari 5.000 itu 50 masuk Wimbledon, akhirnya 4 masuk final dan 4 masuk semifinal dan 2 final. Dan ketika dia menang, dia berkata, aku tidak pernah bertanya pada Allah, mengapa aku? Jadi sekarang aku sakit, aku juga tidak seharusnya bertanya pada Allah, mengapa aku? Nah, itu sejalan dengan tadi perkataan Ayub, ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara sadar nggak, ketika hal baik terjadi, kita kok nggak pernah bertanya kepada Allah, Tuhan kenapa aku? Tapi begitu hal yang kita tidak suka, kita bertanya kepada Allah, Tuhan, why me? Why me, Lord? Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang mendapatkan malapetaka tersebut? Dan saya rasa insight Arthur Ashe itu sangat baik, ya. Dia juga adalah seorang Kristen. Jadi saudara, ini sejalan dengan perkataan Ayub. Tapi next kita akan melihat Ayub bukan hanya berespon dengan baik, ada satu hal lagi yang dilakukan Ayub, yaitu keberanian Ayub bertanya pada Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin jarang kita sadari. Saudara, awalnya memang Ayub menerima dengan sangat baik malapetaka yang terjadi atas dirinya, tapi itu hanya ada di dalam pasal 1 dan 2. Mulai pasal 3, Ayub banyak bertanya kepada Tuhan, ya, dan akhirnya di tengah penderitaannya yang tidak tertahankan dan bahkan dia marah, ya, dan bertanya kepada Tuhan. Jadi saudara, Ayub itu sabarnya atau terlihat sabarnya itu terutama hanya di pasal 1 dan 2. Pasal 3 dia mulai menunjukkan kekesalan dan kekecewaannya kepada Tuhan, dan Ayub banyak sekali pertanyaan, ya. Jadi saudara, kalau kita menderita, kitab Ayub sebenarnya sangat baik karena pertanyaan-pertanyaan Ayub saya yakin mewakili pertanyaan kita ketika kita mendapatkan penderitaan. Kan itu kita melihat contoh pertanyaan, ya, seperti yang tadi sudah dibacakan. Ya, next kita melihat
Ayub mengajukan banyak pertanyaan lebih daripada yang saya tuliskan di sini, saudara ya. Tapi menurut saya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang mungkin sering tanpa sadar kita pikirkan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Buat apa sih Tuhan aku lahir ya hidup kalau untuk menderita seperti ini? Mengapa menjadikan aku sasaranmu? Ingat nggak? Kita itu biasa bertanya, why me Lord? Tersirat Tuhan, kok aku yang Tuhan jadikan sasaran? Dan itu pun ada di dalam pertanyaan Ayub. Mengapa dia membela? Zaman sekarang pun juga orang sering berpikir bahwa orang fasik hidupnya lebih enak, lebih makmur, ya. Ayub juga berpikir seperti itu. Karena itu dia melihat bahwa Allah yang membela orang fasik, karena itu mereka bisa melakukan kejahatan mereka sepertinya tidak dihukum. Nah, mengapa engkau menganggap aku sebagai musuhmu? Jadi, saudara ya, pertanyaan-pertanyaan Ayub coba ya, kalau kita sendiri juga banyak pertanyaan ya, maka benar-benar pertanyaan Ayub itu bisa mewakili pertanyaan kita.